Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan tercatat sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kalau pergi nyari ilmu, tantangannya memang berat. Berat, Bu. Saya kebetulan ada kajian online, bukan kebetulan sebenarnya, karena desakan jamaah akhirnya ngadain kajian online. Yang biasa kita ngajar kitab bahas Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji, karena udah kelamaan libur dan saya biasa ngebahas di rumah, akhirnya diadakan secara online, tapi nggak menggunakan Zoom, tapi nggak menggunakan YouTube karena masih terbatas, akhirnya melalui link akun Instagram istri saya. Itu kita sudah mau selesai sebenarnya, udah tinggal 2 fasal lagi. Tapi yang pentingnya mempelajari Ta'limul Muta'allim, nasihat-nasihat ulama tentang semangat mencari ilmu itu diantaranya adalah niat. Dan cara untuk menguatkan niatnya itu adalah kita harus tahu kalau kita belum membahas urgensi ilmu, minimal kita membahas urgensi mencari ilmu. Bapak Ibu ya. Jadi bedakan ya antara urgensinya ilmu, pentingnya ilmu dengan pentingnya mencari ilmu. Karena belum tentu orang yang mencari ilmu itu tahu pentingnya ilmu itu sendiri. Atau sebaliknya, belum tentu ada orang yang punya ilmu tetapi dia nggak punya semangat nyari ilmu. Paham nggak? Yes, kata dia sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA selesai nih, S1 4 tahun udah selesai. Setelah itu apa? Berhenti nyari ilmunya karena mereka tidak mengerti tentang betapa pentingnya mencari ilmu, bukan pentingnya ilmu. Apalagi kalau diartikan ilmu itu bisa diartikan dengan adanya sertifikat, ijazah. Semangatnya apa? Kalau nggak punya ijazah nggak bisa kerja, gajinya kecil. D3 sama S1 aja gaji beda. Itu udah lain lagi niatnya. Nah, oleh karena itu, kalau tadi Ustadz kita ketika memberikan muqaddimah mengangkat sebuah ayat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau ada orang soleh, orang ahli tahajud, ini pemahamannya nih. Pemahaman secara gamblangnya begini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Orang yang beriman nih, wah tawakalnya paling kuat, ibadahnya paling bagus, ahli tahajud, ahli duha, puasa Senin Kemis nggak pernah berhenti, tapi nggak pernah nyari ilmu. Itu derajatnya nggak lebih tinggi dari walladzina utul ilma darajat. Jadi pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang ahli ilmu terhadap orang-orang ahli ibadah itu bagaikan bulan ketika disejajarkan dengan para bintang.
Mohon maaf nih, orang ahli ilmu itu mau diapain juga nggak bakalan bisa ditandingi meskipun dengan ibadah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, alimun wahid, seorang ulama, satu ulama itu tidak bisa tertandingi oleh 1000 sujudnya para ahli ibadah. Kenapa ibu sekalian? Barangkali bisa jadi ahli ibadah itu tersesat dalam ibadahnya karena tidak memiliki ilmu. Nah, kita perlu ulang-ulang nih ini. Ustaz, kadang kita duduk di majelis ilmu, kadang kita nggak paham, Ustaz. Kagak nyambung. Ini Ustaz ngebahas apa sih nih? Bahasanya saya baru dengar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kuatkan lagi dengan 2 hadis. Ini saya pribadi menguatkan diri saya dengan itu. Jadi ketika saya datang ke majelis ilmu males, atau buka YouTube males, ada kajian online, kan sekarang lagi pandemi belum bisa datang, dibatasi. Yang pertama, hadis yang mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka orang tersebut selagi berada di luar rumah karena mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah. Orang ini tercatat di atas jalannya Allah. Ini penting, Pak. Karena kita semua ingin meninggal di atas jalannya Allah. Nah, oleh karena itu salah satu di antara untuk memastikan kita akan mati secara husnul khotimah adalah dengan cara mencari ilmu. Banyak orang yang meninggal lagi ngaji, lagi taklim, atau berangkat, la qadarullah wal iyazubillah, di jalanan tabrakan, kecelakaan, atau pulang dari pengajian kecelakaan meninggal, serangan jantung meninggal. Ini kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Nih Bu, jadi ibu ketika kaki keluar itu yang jelas kan manusia kalau keluar dari rumah ada 2 yang nungguin. Orang kita nih kalau keluar dari rumah itu ada 2 yang nungguin. Yang pertama 1 malaikat, yang kedua setan. Masing-masing membawa royah, membawa bendera. Kalau orang itu keluarnya sesuatu karena yang Allah ridhoi, maka yang ikut malaikat sama dia ikut. Ini orang mau nyari ilmu nih, ikut tuh. Makanya kadang hati kita tenang. Hati akan tenang itu ketika tahu kalau kita akan menuju kepada Raudhatul Ilm, tamannya ilmu. Nggak tahu kalau ketemu di majelis itu ada orang yang pernah ngutangin dia, nggak tahu, mungkin berubah kali hatinya. Waduh, saya masih punya utang sama dia, ketemu lagi di situ. Mungkin berubah kali. Tadinya ceria jadi muram. Nih Bu, yang kedua setan. Kalau nih orang keluarnya niatnya bukan karena hal-hal yang diridhoi Allah, setan yang ikut membawa benderanya. Nih, yang pertama man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Anak-anak kita yang di pesantren 6 bulan pulang libur, kadang ada yang setahun, bayangin Bu. Kadang ada yang kuliah di Mesir 4 tahun gak pulang-pulang. Itu bilangin, nak, kamu ini sedang berada di jalan Allah. Jangan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Penting. Mahasiswa di Mesir meninggal, wah syahid karena berada di jalan Allah. Hadis yang kedua, jawaban bagi para kaum bapak, kaum ibu. Ustaz, saya ngaji sebenarnya nimbrung doang saat ini. Tahu nimbrung? Orang Cakung tahu nimbrung. Ngikut aja. Karena snacknya enak sih, Ustaz. Alhamdulillah, jarang-jarang ketemu. Ya kan? Niatnya seperti itu saja orang yang hadir di majelis ilmu. Dalam hadis qudsi dikatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Satu-satunya majelis yang gak akan rugi adalah majelis ilmu. Jangankan yang sambil ngunyah, mohon maaf nih, saya nggak nyindir ya, yang lagi ngunyah aja nggak apa-apa, saya kagak nyindir. Jangankan yang lagi ngunyah, yang senderan matanya kriap-kriap, pules, bangun-bangun pas Ustadz udah bilang kita tutup sekian pengajian kita, wabillahi taufiq wal hidayah, baru astagfirullahaladzim, Ustadz udah bubar aja. Itu tetap dapat berkahnya majelis. Masya Allah.
Beneran. Ini bukan menyemangati ibu untuk langsung pulas nih, enggak. Tapi tentunya orang yang duduk paling depan, bawa buku, dengerin ustadz, nyatet, waduh begini, iya, catetin, diingetin, dipraktekin, itu lebih utama. Tapi pelajaran besarnya di hadis yang terakhir ini adalah bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu itu nggak bakalan rugi, Pak. Nggak bakalan rugi. Ini tadi potongan hadis aja tuh. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, itu potongan hadis. Itu dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu memiliki malaikat yang kerjaannya mondar-mandir. Kan saya pernah sebutkan tuh hadisnya. Innalillahi malaikatun sayyarah, disebutkan dalam Sahih Muslim. Innalillahi malaikatun sayyarah. Allah itu memiliki malaikat yang kerjaannya mondar-mandir. Ngapain? Nyari. Mungkin lebih teliti daripada gugus tugas Satgas Covid. Kan Satgas Covid keliling nih, nyari orang yang berkerumun. Malaikat dari zaman dulu sebelum kita lahir, udah ada yang kerjanya keliling. Ngapain? Nyari orang yang berkerumun. Tetapi berkerumunnya dalam kebaikan. Seperti ini insya Allah. Dicatat nih, fulan, fulanah. Waduh, dicatetin. Tahu, malaikat tahu. Nih fulan punya utang, sekian. Yang fulanah anaknya mau besok masuk kuliah, belum punya duit. Yang satu kontrakan udah akhir bulan. Wah terus tahu bu. Beneran tahu. Dan insya Allah berkahnya majelis ini luar biasa. Kita niatkan, makanya kalau datang majelis ilmu, ya Allah mudah-mudahan dengan ketaatan yang hamba lakukan ini, Engkau akan gantikan dengan keberkahan dan manfaat bagi saya dan keluarga di dunia dan di akhirat. Itu luar biasa. Ya meskipun dengan pandemi kayak gini kita duduknya kayak taruna akabri gitu. Sambil berpisah-pisahan, jauh-jauhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat pandemi kita, angkat pandemi dari negeri kita ini agar kita bisa kembali menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi, lebih normal lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita yaitu tentang sirah nabawiyah. Itu yang digunakan dalam bahasa Indonesia, sirah nabawiyah. Meskipun yang benar adalah as-sirah an-nabawiyah. Menggunakan alif lam, as-sirah an-nabawiyah. Pengertian dan urgensinya. Pengertian sirah nabawiyah dan pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Ini sebenarnya adalah materi awal, pendahuluan. Di semua buku-buku tentang sirah nabawiyah akan kita temukan tentang kedua hal ini. Meskipun akan lebih banyak kita temukan di buku-buku kontemporer. Seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau menuliskan tentang muqaddimah ini sangat mengena sekali. Mengingatkan kepada kita sebagai manusia akhir zaman betapa pentingnya kita memiliki pegangan hidup. Salah satu di antaranya adalah sirah nabawiyah ini. Saya sarankan ada 3 buku dan saya yakin sudah diterjemahkan di Indonesia. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak memiliki dan tidak membaca. Itu buku kontemporer, mohon maaf ya. Bukan kemudian menyampingkan buku-buku yang dikarang oleh ulama terdahulu. Yang itu cocok sekali kalau ingin memecut jiwa kita agar lebih cinta, lebih dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Munir Al-Ghadban. Syekh Munir Al-Ghadban. Yang kedua adalah Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dari Syria. Yang pertama juga dari Syria, yang kedua dari Syria. Yang ketiga lagi-lagi dari Syria, yaitu Syekh Mustafa As-Sibai. Bukunya tipis. Ini buku aslinya nih. Syekh Mustafa As-Sibai segini doang nih. Tipis, tapi luar biasa. Nah, beliau ini menyadur atau mengumpulkan hadis ini susunan sirah nabawiyah tidak terlepas dari ummahatul kutub fi siratin nabawiyah. Pokok-pokok kitab atau kitab-kitab referensi besar dalam sirah nabawiyah. Seperti misalnya As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Katsir. Sirah nabawiyah karangan Ibnu Katsir. Kalau kita baca Ibnu Katsir yang ada sekitar 4 sampai 5 jilid kagak kelar-kelar. Nah, oleh karena itu fungsinya ulama kontemporer menjadikan ini yang
lebih simpel agar kita tidak memakan waktu banyak tetapi urgensinya didapat. Jadi itu saya menyarankan dari awal. Kalau nanti ada rezeki lebih, ya kan? Kalau kemarin duanya Shopee sudah kelewat, saya nyebut merek nih. Ntar ketemu lagi big sale-nya 3 tanggal 3 bulan Maret. Ya, kalau ada duit dipakai yang enak-enak aja, Bu, buat yang ke surga aja. Pak ya, dibeli buku, beli kitab gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengertian dulu yang kita bahas. As-Siratun Nabawiyah. Ini lagi hujan begini, nyari ilmu, jangan lupa sambil doa. Ini doa di waktu hujan itu luar biasa. Sangat mustajab. Apalagi disunnahkan kalau ada hujan itu kalau bisa anggota tubuh kita sedikit dikenain ke air hujan. Dulu Rasulullah kalau ada hujan itu beliau angkat lengan bajunya dan kemudian dikenakan ke tangannya sambil mengangkat ke arah langit dan mengatakan mutirna bifadlillah. Jadi bukan ditulis di status. Mutirna bifadlillah bukan di status, Bu. Keluar rumah, buka, tapi ngangkat tangan, mutirna bifadlillah, baru nulis status. Jangan nulis status doang. Nulis status dalam kamar, dalam rumah, pakai pisang goreng, teh panas. Pantan doanya kagak mustajab. Baik, kita lanjutkan. Pengertian dulu yang pertama. As-Siratun Nabawiyah. Kata-kata Sirah Nabawiyah ini asal katanya dari kata Sara yasiru sayran. Bahasa Arabnya. Sara yasiru sayran. Sirah itu artinya adalah jalan. Garis yang digunakan untuk berjalan. Itu sirah. Arti kata sirah itu sendiri mengandung 4. Yang pertama artinya adalah sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu kebiasaan yang hampir tidak pernah ditinggalkan. Ini sirah. Makna pertama secara bahasa. Makna sirah secara bahasa yang pertama adalah sunnah. Maaf, tolong, sunnah itu bukan berarti ibadah dalam hal ini. Tapi sunnah artinya biasa. Bapak setiap habis subuh pulang dari masjid pasti mampir ke tukang nasi uduk. Itu Bapak sudah lakukan sekitar 25 tahun sejak berumah tangga sampai sekarang udah punya anak banyak. Itu pasti begitu refleks. Sholat subuh, pulang sholat subuh mampir di nasi uduk. Dari mulai itu nasi uduk cuma 2 bungkus, Bapak sama istri nambah 3 bungkus, nambah 4 bungkus. 25 tahun punya anak udah 6. Itu sampai tukang nasi uduk bilang nih, ini Pak Haji biasanya ntar nih jam 6 kurang seperempat udah nongkrong depan rumah nih nasi uduk. Itu nasi uduk aronan pertama yang ngambil Pak Haji itu. Itu Bapak sudah lakukan 25 tahun, itu namanya sunnah. Hampir nggak pernah ditinggalkan. Sunnah. Ibu ngelayanin suami, pasti pulang habis beli nasi uduk, itu teh panas udah ada di meja. Telat sedikit 1 menit udah teriakan. Teh mana ini teh? Belum keluar. Ibu sudah melakukan itu selama 25 tahun berumah tangga. Itu namanya sunnah. Kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Makna bahasa yang kedua, sirah adalah at-tariqah. Jalan. Cara. Itu sirah. Bapak punya kebiasaan, udah kebaca, udah terbiasa, terjadwal. Bangun jam 4, ambil wudhu, bersih-bersih, tahajud, sholat witir, nunggu subuh, berangkat ke masjid, berangkat ke musola. Ibu-ibu jam 4, bapaknya lagi di kamar mandi, ibunya udah ngangkat panci, ngisi air, kan gitu. Betul nggak? Udah kebiasaan tuh. Terus tadi tuh kita ulang lagi nasi uduk, udah ketemu lagi tuh. Bapak jam 7:15 udah berangkat kerja, terus begitu. Ibu jam 7:30 udah di tukang sayur. Hidupnya begitu terus tuh seminggu. Kecuali ada kondangan, kagak masak. Karena ntar makan siang gratis. Itu kan jadwal, Bu. Anak-anak pulang sekolah ntar jam 2 kalau nggak ada pandemi. Jam 2 makan siang, terus gitu aja tuh. Sore ntar habis asar nyapu. Itu thariqah, udah kebiasaan, sama seperti sunnah. Udah gitu jaraknya. Ntar pada maghrib semuanya pada megang Quran, baca Quran. Itu adalah thariqah. Sudah menjadi agenda dan cara. Dan yang ketiga, makna sirah nabawiyah adalah
Al-hay'ah, keadaan, penampilan. Udah khas Bapak Fulan kalau pergi ke masjid pasti sarungan. Bapak Fulan pasti kalau ke masjid pecinya hitam, meskipun udah pergi haji 3 kali, pecinya hitam mulu tuh. Mereknya Awing, pakai terus. Ditanya sama temennya, "Ji, kagak ganti peci tuh?" Kan udah haji 3 kali, kagak, enakan pakai ginian. Udah kebiasaan dari zaman dulu. Nah, itu al-hay'ah, udah ketahuan nih. Orang sampai kenal. Bahkan ada orang yang diciriin. Pecinya pasti itu. Jadi mau dia umur masih muda, uban belum keluar, pecinya udah itu pasti ketahuan tuh. Udah kebiasaan. Itu namanya makna yang ketiga yaitu al-hay'ah. Yang keempat yang terakhir secara bahasa adalah al-halah, kondisi. Ketahuan nih beliau pasti kalau lagi kurang enak hati, ketahuan megangnya Quran. Anaknya hafal. Ayah kalau lagi sedih pasti baca Qurannya yang tadinya sejuz jadi 2 juz, 3 juz. Direkam nih sama anak kayak kondisinya tahu. Ayah kalau lagi girang, bonus dari kantor banyak, pasti mamah libur masak seminggu. GoFood mulu, GoFood. Ayo mau makan apaan? GoFood, GoFood. Yang lagi demen apaan nih? Ramen, pesen ramen. Apaan? Terus aja gitu. Berarti ini udah jadi kondisi yang dibaca oleh keluarga kita. Ayah kalau punya duit banyak, bonus tahunan keluar, mamah seminggu libur masak. Sampai ditanya sama tukang sayur, "Ini Bu Haji kagak pernah kelihatan kemana nih? Seminggu nggak belanja." Oh berarti suaminya habis dapat bonus tahunan. Sampai tahu. Ini adalah al-halah, kondisi di mana seseorang. Nah, sirah nabawiyah ini secara bahasa adalah rangkuman dari keempat kalimat tadi yang dimana itu ditemukan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita buang kalimat nabawiyahnya, kemudian kita sematkan kepada seseorang, mohon maaf nih, kan jauh, pilkada masih lama ya, tahun depan ya. Sirah Anies Baswedan, misalnya, Sirah Anies Baswedan, berarti apa? Biografi tentang Gubernur Anies Baswedan. Dibuka tuh. Biasanya biografi ini dibuatkan setelah orangnya tiada. Bikin. Dulu Bapak kebiasaan masuk gorong-gorong. Ya kan? Ya contoh, Pak Anies misalnya demen masuk gorong-gorong. Misalnya, gara-gara masuk gorong-gorong Bapak bisa jadi presiden. Kan gitu. Itu biografinya dulu pada tahun sekian. Itu kan contoh. Seperti sirahnya Umar bin Abdul Aziz. Ini saya nggak menyindir seseorang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah atau radhiyallahu taala anhu, beliau punya kebiasaan setiap malam itu keliling sambil nenteng-nenteng gandum. Kalau bahasa kita bukan kepo, bukan. Nih jam segini, lampu rumah masih nyala, pasti ada sesuatu. Kan kalau kita emang lampu mulu nyala. Justru kalau malam kagak ada lampu, maling kesempatan. Kalau orang dulu, setelah Isya lampu masih nyala, jadi bahan pertanyaan. Ada 2 kemungkinan lampu ini, apa seroja itu namanya, apa petromak masih hidup, ada 2 kemungkinan kalau zaman dulu. Yang pertama ada kemungkinan orang itu sedang ibadah, yang kedua bisa jadi orang itu belum bisa tidur karena lapar. Itu kerjaannya khalifah keliling-keliling tuh. Zaman dulu belum ada gorong-gorong, kalau ada gorong-gorong masuk gorong-gorong. Iya kan? Keliling tuh. Nah itu kita tahu setelah beliau wafat. Saya ceritakan dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu juga begitu. Bahkan ketahuannya setelah dimandikan oleh istrinya. Istrinya mandiin jenazah beliau, ketika dimandikan ditemukan pundak kanan pundak kirinya itu cengkok. Kayak bekas orang mikul. Ini cicitnya Rasulullah nih. Kok apa namanya? Suami saya kayak orang habis mikul. Gimana Pak? Bu, perasaan ibu kenal kan suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. 24 jam kita tahu. Mohon maaf ya, jangankan bau keteknya, kentutnya kita hafal tuh suami. Pak, kentut ya Pak.
Enggak, udah aku hafal. 30 tahun loh Pak kita berumah tangga. Bu, Al-Imam Ali Zainal Abidin nutupin satu amalan soleh yang ketahuan oleh istrinya saat jenazahnya lagi dimandiin, Bu. Waduh, luar biasa, itu cinta yang mendalam banget, Bu. Itu kalau jadi sinetron zaman dulu. Istrinya akhirnya terbingung-bingung pas lagi mandiin. Ya Allah, ini kenapa suami saya kok cengkok ininya? Kayak orang habis mikul. Setelah dikuburin berapa hari, dimakamkan, dipanggillah budaknya. Pembantunya yang bernama saya Salim, Salim Maula Ali. Ditanya, saya mau nanya nih, ada rahasia apa antara kamu dengan majikan? Wah, saya nggak ada rahasia apa-apa. Saya kemarin lagi mandiin jenazah almarhum, saya temukan di sini ada cengkokan, ada bekas orang ngangkat. Apa kata beliau? Sebenarnya hal ini saya sudah berjanji dengan almarhum untuk tidak menceritakan itu kecuali setelah beliau wafat. Bayangkan, Bu, suami punya amal soleh yang istri sampai akhir hayatnya nggak tahu, Bu. Sekarang jangankan amal soleh, rekening aja suami transfer 100.000 ditanyain kemana ini Pak? Pak kemana ini 100.000 kemana? Mending 100.000 nolnya cuma 5. Kalau nolnya 6, 1 juta. Penerimanya udah nggak jelas lagi namanya nih. Waduh, tuh suami bisa makan kagak ketemu sambel. Ditanya, dijawab, akhirnya apa? Beliau mengatakan bahwasanya beliau itu semasa hidupnya kalau malam, ketika ahli keluarganya sudah tidur, beliau mengajak saya untuk menenteng gandum, dipikul. Sedekah malam-malam, dicari orang-orang duafa, diletakkan gandumnya satu karung. Nah, disitulah beliau nggak pernah mau kalau saya bantuin ngangkat. Tuan, biar saya aja yang bawa, nggak usah. Ini amalan-amalan saya menghadap ke Allah, saya yang bawa amalan saya, bukan Anda. Ditenteng dulu. Coba, Bu, cicitnya Rasulullah. Taruh. Pulang tidur lagi. Bini kagak tahu. Coba. Kita keluar malam, sedekah, keliling. Bini kita boro-boro tidur. Pintu dikunciin, belum kelar juga, Bu. Belum suntas, marahnya belum tuntas. Kan kalau cara kita udah kunciin ya. Mau tidur di luar, tidur di pos kamling, tidur di rumah RW, terserah. Udah dikunciin, domelin lagi di luar. Bu, imannya orang dulu tuh, Masya Allah. Akhirnya apa? Ditulislah di dalam sirah Nabawiyah, di dalam sirahnya beliau ini tentang kebiasaan, tentang perilaku, tentang amalan. Nah, oleh karena itu, sirah Nabawiyah pengertian secara istilah itu adalah yang merangkum kebiasaan, tindakan, pernyataan, kondisi, dan sikap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sirah Nabawiyah ini, as-siratun Nabawiyah ini adalah kisah yang membahas tentang 3. Sirah Nabawiyah ini membahas tentang 3 hal. Yang pertama, yaitu membahas tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak adanya tanda-tanda keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini unsur yang pertama. Contohnya, Bu. Contoh nih, tanda-tanda keistimewaannya Rasulullah di saat Rasulullah belum lahir. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Kenapa? Api di Majusi itu mati saat beliau lahir. Ini beliau belum lahir. Apa keistimewaannya? Ada yang tahu nggak? Bukan. Yang pertama itu kalau awan dia udah lahir, udah gede diikutin awan. Yang pertama adalah tentunya dengan dipilihnya Aminah sebagai ibu beliau dan Abdullah sebagai ayah beliau. Ini, Bu, Allah udah punya aturan, Bu, bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan terlahir dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah binti Kholis.
Pak RT itu Khalis. Binti siapa nih? Waduh, ibunya Rasulullah nggak ada yang kenal. Aminah, ini Aminah bukan Ustazah Aminah Majid Salim, bukan. Aminah binti Wahab. Aminah binti, nih Bu. Apa Ustaz buktinya? Kisah-kisahnya ada. Abdullah bin Abdul Muthalib ini kan anak orang terpandang. Benar nggak? Bapak nih, ibu, kalau orang terpandang di lingkungan, anak masih pakai seragam putih biru aja udah ditekin sama orang. Ji, besanan ya, besanan. Ini yang punya anak perempuan, anak gadis bingung, besanan gimana? Tuh anak lu yang putih biru, ntar sama anak gua no, anak gua udah putih abu-abu. Beda 4 tahun, cocok dah, udah. Jangan kemana-mana ya. Nih dikit buat belanja dapur, kepelin 1 juta. Abdullah, ini nasabnya bagus Bu, betul nggak? Punya saudara kan banyak. Hamzah, punya saudara ayahnya Sayyidina Ali siapa? Abu Thalib, banyak nih. Yang lain udah kawin, udah pada nikah. Beliau belum. Di antara putra-putranya Abdul Muthalib yang paling disayang adalah Abdullah. Nih cara bagaimana Allah Bu. Abdullah orangnya nggak pernah pemarah, ayah beliau. Nggak pernah nyembah berhala. Abdullah nggak pernah ikut main judi di masa jahiliyah. Nongkrong. Bahasa kita kongko-kongko yang kagak bermanfaat. Kagak pernah kelihatan. Abdullah. Sampai kemudian berbesanlah mereka dengan keluarga bin Wahab. Dari arah penjuru Madinah dan kemudian dikawinkan. Dinikahkanlah antara Aminah dengan Abdullah. Tuh. Ini udah tanda-tanda bagaimana dulu masuk kepada fase ketika hamil, betul nggak? Apa dikatakan di dalam Sirah Nabawiyah? Disebutkan dalam Simtud Duror, dikatakan di dalam Al-Barzanji, dikatakan Aminah tidak merasakan kelelahan. Ini ibu-ibu yang ngerasain tentang proses mengandung, Masya Allah Bu. Nih kalau saya sih kagak pernah ngandung ya. Ibu-ibu nih kalau ngandung udah umur 8 bulan, 9 bulan, ya Allah tidur salah, ngadep kanan salah, kiri gak salah. Lihat muka laki enek. Ngelihat dompet juga puyeng. Bu, Aminah binti Wahab kagak ada masalah, nggak ada keluhan. Dan tetapi kemudian itu semua terjadi ketika Rasulullah SAW belum lahir. Termasuk diantaranya adalah hikmah yang Allah tentukan ketika ayah beliau wafat di saat Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan. Itu sudah irhasot. Kalau di dalam bahasa Sirah Nabawiyah, poin pertama ini dirangkum dengan satu kalimat, yaitu irhasot. Irhasot itu adalah tanda-tanda pendahuluan, sifat-sifat istimewa yang seakan mempersiapkan Nabi ini adalah bukan makhluk biasa, tetapi makhluk luar biasa. Kalau beliau lahir, ayahnya ada, terus kemudian beliau menjadi seorang nabi, orang akan bisa menyangkal. Bisa-bisaan aja lu, biar lu anak lu terkenal, lu bilang anak lu nabi. Tuduhan orang ke Abdullah bin Abdul Muthalib. Betul nggak? Ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi, nggak ada lagi siapa orang tuanya kecuali 2 orang yang menopang beliau. Yang pertama siapa? Khadijatul Kubra, istri beliau. Dan yang kedua adalah pamannya Abu Thalib yang saat itu belum memeluk agama Islam. Dan itu terbantahkan. Kalau itu adalah peranan Abu Thalib supaya keponakannya naik panggung, supaya viral, supaya terkenal dan punya pengaruh di kalangan bangsa Quraisy, ya enggak juga. Makanya dialognya Abu Thalib apa? Ketika ditanya oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Janda, enggak ada. Ditanya kan, bahasa kita begini nih, kita terjemahin bahasa kita. Bu, sama semuanya Abu ya, Abu Jahal, Abu Thalib. Bang, emang tujuannya ngapa sih? Ente punya ponakan tuh, ngaku-ngaku nabi. Jawaban beliau apa? Saya nggak tahu. Itu urusan dia sama Tuhannya. Lah emang ente kagak ikut agama dia? Saya kagak. Akhirnya kan mereka pada bingung. Berarti bukan dia nih otaknya. Kalau seandainya Abu Thalib mengatakan, iya itu emang kemarin ketemu sama saya bareng sama Jibril, saya yang nemenin.
Wah enggak, lu ada-ada aja lu. Bahasa kita begitu. Lu ngada-ngada aja tuh, biar ponakan lu terkenal. Tetapi terbantahkan. Dan itu adalah hikmahnya sampai kemudian beliau wafat dalam kondisi tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, supaya tidak ada syak swasangka, praduga yang mengatakan bahwasanya risalah Muhammad SAW itu adalah risalah dinasti. Kan lagi rame nih sekarang dinasti-dinasti nih, ada yang mau revolusi, ada yang mau ngerubah pimpinan partai tertentu. Rame nih karena dianggap dinasti. Rasulullah bukan dinasti. Termasuk hikmahnya beliau, ayahnya meninggal dahulu, pamannya meninggal, laisa ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hikmahnya beliau punya anak laki-laki, putra-putra beliau yang jumlahnya 3, tidak ada yang hidup, agar tidak ada yang mengklaim bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini unsur yang pertama, pembahasan sirah yang pertama adalah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, adalah membahas dari mulai sejak sebelum dilahirkannya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau ada di kandungan, terlahir sebagai yatim piatu, betul nggak? Kemudian disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Saya alhamdulillah ketika waktu di Mekah masih bisa mendatangi perkampungannya Sayyidatina Halimah di Bani Sa'ad. Itu dari kota Taif sekitar 15 kilo. Itu ada bu, sumur tempat Rasulullah main-main waktu kecil ada. Perkampungan, dan emang itu kampung penggembala. Kanan kiri orang pada bawa kambing. Wah, kambingnya nggak sedikit. Kita kan kalau ketemu kambing pas lempengan mau lebaran haji doang tuh, pinggir jalan banyak banget. Kalau sono enggak, orang kalau ngembala kambing 100. Di atas gunung nongkrong gitu, kalau dari jauh kayak kapas putih. Emang itu kampung gembala. Jauh, tempatnya sejuk, dingin, sepi, sunyi. Ini adalah hikmahnya. Cerita yang lebih dahsyat lagi adalah tanda-tanda kenabian. Contohnya nih dari bagian pertama. Ini kalau kita bahas sekarang kan bukan bahasan kita. Ketika Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, ya kan? Ini tentang nama Halimatus Sa'diyah, Bu. Orang Indonesia kan namanya banyak Halimatus Sa'diyah. Di absen. Ibu Halimatus Sa'diyah. Itu nama, Bu, kalau dibawa ke Arab Saudi. Orang imigrasi juga kaget, Bu. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Bengong, Bu, Masya Allah. Ini ibu persusuannya Nabi. Ini kadang kita karena nyari berkahnya nama beliau, akhirnya kita pakai, Bu. Nah, orang Arab ini kadang terlalu polos, kaget. Kembali, Bu. Ketika dulu orang-orang Quraisy kebiasaan nih, dikumpulin lah anak-anak yatim atau anak-anak yang ingin mencari ibu persusuan, dikumpulin nih. Dan biasanya datanglah wanita-wanita dari kota-kota yang di sekeliling kota Mekah yang mencari tambahan penghasilan. Memang terkenal dulu itu orang yang menyusui tujuannya adalah mencari ujroh, tambahan uang, mencari itu. Ketika dulu Sayyidina Muhammad SAW dikumpulkan bersama bayi-bayi di tenteng-tenteng nih, sama pamannya, sama keluarganya, ditanya profilnya, tanya ini siapa ya? Emaknya. Tuh emaknya masih ada. Oh, berarti yatim doang, bapaknya nggak ada. Iya, emaknya ada. Semua tanya, ini ada, ini masih lengkap, bapak ibunya ada, cuma pengen disusuin aja, pengen dibawa biar kampung, biar bahasanya bagus, tumbuhnya bagus. Oh iya. Setiap ditanya Nabi Muhammad SAW, ini mana bapaknya? Bapaknya udah meninggal. Kapan? Waktu masih di perut. Emaknya meninggal belum lama. Habis lahir dia meninggal. Ah, enggak dah. Yatim piatu, ntar gue dibayar pakai apaan? Tuh, ya Allah. Beliau asya yatiman wa mata kariman. Rasulullah ini meninggal, hidup dalam kondisi yatim piatu dan meninggal dalam kondisi mulia. Makanya kita jangan pernah menyampingkan anak-anak yatim piatu. Kalau kita punya tetangga, punya cucu, punya anak yatim piatu, kita rawat, muliakan beliau. Karena anak yatim ini di Quran itu punya kedudukan. Apalagi yatim-yatim yang soleh. Sampai kemudian singkat cerita, Halimatus Sa'diyah tidak menemukan lagi siapapun kecuali bilang ke suaminya nih, udah bang, udah gak ada lagi bang, dia dah dibayar, alhamdulillah. Kagak dibayar, udah dah, biarin aja udah.
Daripada kita berangkat dari kampung ke sini kagak dibawa pulang masa lenggang kangkung. Bahasanya begitu. Berangkat dari Bani Sa'ad ke Mekah, Bu, jauh. Saya naik mobil aja bisa 2 jaman lebih. Itu udah nyampe Cirebon tuh kalau naik Cipali. Masa pulang kagak bawa apa-apa, kagak bawa bayi, udah bawa aja Bang dah. Terakhir, yang lain udah diambil. Muhammad SAW nggak punya bapak, nggak punya ibu, udah biarin aja, tawakal aja udah. Ada yang bayar alhamdulillah, nggak ada yang bayar udah ikhlas aja. Bu, kondisi Halimatus Sa'diyah dan keluarganya saat itu lagi kesusahan. Punya kambing cuma 1, krempeng, kurus, susunya kagak keluar. Ini susu bukan buat Nabi Muhammad SAW, buat si ibu yang akan minum ASI supaya staminanya bagus, ASInya supaya bagus. Tetapi Allah punya kehendak. Halimah waktu itu belum mengerti kalau yang digendong itu adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Halimah saat itu belum tahu kalau yang ditenteng itu adalah Sayyidu Waladi Bani Adam, pemimpinnya anak Bani Adam. Sampai di Bani Sa'ad, Bu, kambingnya yang tadinya krempeng, Bu, lemes, tiduran aja. Kalau kata orang kita maksudnya belonjoran doang, Bu, belonjoran aja, mati ogah, hidup segen. Gagah, Bu, kambingnya gagah. Tanaman beliau, kebunnya langsung subur. Suaminya setiap kali pulang ke rumah terkaget-kaget. Wahai Halimah, ini kagak sembarangan nih anak nih. Kenapa? Kambing kita susunya, Masya Allah, tabarakallah, kagak pernah berhenti, berlebih. Wah, bener nih, bukan sembarangan nih yang kita bawa nih, anak yatim nih, Bu, ya Allah. Itu kisah-kisah irhasot. Kita dengar ketika beliau dibawa dibawa pamannya berdagang kemana? Ke Syam, ketemu dengan seorang pendeta, diliatin. Nih anak nih bakalan udah gede, udah terkenal nih. Ini ciri-cirinya sama yang ada di kitab suci saya. Betul ya? Itu adalah sirah nabawiyah. Itu yang kita pelajari. Sebelum menjadi seorang pemuda yang tangguh, seorang pemuda yang terkenal sebagai pemuda yang jujur, enggak pernah PHP-in anak orang. Waduh. Iya kan? Wah, tebar pesona mana-mana, mentang-mentang ganteng. Nabi Muhammad ganteng, paling ganteng. Agak pernah tebar pesona. Dikit-dikit senyum ke anak gadis orang, bawain kue pancong 4 biji. Salam buat emak lu. Tahu-taunya ada janur depan rumah dia, bukan nama dia. Ya bang, bawain kue pancong saban minggu, kagak jadi sama saya. Rupanya yang dibawain kue pancong bukan dia doang, 10 ini bawain kue pancong. Dipilih sama dia. Bu, as-sadiqul wa'dil amin. Gelar as-sadiqul wa'dil amin. As-sadiq, jujur. Al-wa'dil amin, yang selalu menepati janjinya. Ini gelarnya bukan beliau ketika sudah mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dapatnya itu masih muda, Bu. Kan saya pernah bilang waktu bahas yang pertemuan sebelumnya. Beliau kalau bikin SKCK, Kapolresnya datang ke rumah. Kalau dulu ada Kapolres, Nabi kagak pernah nipu, nggak pernah dagang nih, disuruh dagang sama siapa? Khadijatul Kubro sebelum menjadi suaminya. Khadijah dikasih untung, dikasih modal sekian, untungnya sekian, dikasih semua. Laporan operasionalnya lewat pembantunya yang bernama seorang pria yang bernama Maisarah. Disebutin nih, wahai Khadijah tuanku, nih modalnya sekian juta, keuntungan sekian juta, operasional, perjalanan, mampir-mampir di rest area, minum kopi, beli ini, beli itu, semua sisa segini. Ini kembalian. Jatahnya Muhammad udah diambil? Belum. Masya Allah. Kata si Maisarah nih laki, Bu, ya. Jangan kasih nama anak Maisarah, udah cukup. 2021 berhenti. Jangan ada yang ngasih nama anak perempuan Maisarah. Ntar ke Arab bingung. Kalau Arab bingung, kok Maisarah pakai jilbab Maisarah? Bu, kata Maisarah nih, ditanya, Tuan, bilang ke Khadijah nih, saya belum pernah ikut dagang sama orang kepercayaan Anda yang melebihi keberkahan sekarang nih. Waduh, luar biasa, jujur. Kalau dagang orang pada percaya. Luar biasa, Bu. Ini tanda-tanda kenabian. Banyak ceritanya. Pernah saya cerita juga, Rasulullah pernah diajak mau ikut orkes musik, betul nggak? Sekampung. Ayo, bahasa kita gitu ya dulu. Ayo Muhammad, orkes dangdut di kampung sebelah. Ada orang kawinan, hajatan. Ikut anak muda. Tapi Allah kirimkan ilham tuh. Belum wahyu, ilham. Gimana caranya Nabi Muhammad punya SKCK nih paling bagus.
Biografi nggak pernah cacat, nggak pernah lemparin bacang orang, nggak pernah nimpukin jambu orang, ya kan? Supaya apa? Bersih nih, bersih. Sirahnya, biografinya bersih. Di tengah perjalanan ngantuk, Allah kasih ngantuk, sengantuk-ngantuknya. Kan singkat cerita saya ceritakan tuh kan. Kata beliau apa? Wa ma aiqadhatni illa hararatus syams. Dan saya tertidur pulas malam itu dan saya tidak terbangun kecuali panasnya matahari. Terjaga Pak, nggak ikut orkes dangdut. Coba jadi nabi, dulunya ikut orkes dangdut, ceramah, ikutilah ajaran saya. Kata yang didakwahin, itu dulu bukan nyawer sama kita, dia bareng sama dia. Ustadz Abdul Atik aja sekarang udah jadi ustadz, khutbah kemana-mana. Pulang isi pengajian, tahu-tahu ditabok sama nenek-nenek dari belakang. Ustadz, Masya Allah, ini dulu yang tukang nimpukin jambu saya ini. Iya nyaji loh, ya Allah. Dia masih inget, saya masih kecil suka nimpukin jambu rumah dia. Tuh, kita manusia. Nah, ini adalah Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ketika kita absen, para nabi-nabi semuanya memiliki catatan dalam tanda kutip yang negatif di kalangan masyarakatnya. Nabi Ibrahim pernah bohong sama ayahnya. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, istrinya kagak ikut dakwahnya, menentang. Anaknya menentang. Nabi Muhammad ada nggak anak yang kufur? Hah? Nabi Muhammad ada nggak putrinya yang murtad? Nggak ada. Nabi Musa gagah, kuat, hidup di istana waktu kecil. Diingat sama Fir'aun. Jangan banyak omong, Musa. Lu dulu tawuran sama kampung sebelah, ada yang dipukul mati sama lu. Oh iya. Apa kata Nabi Musa? Kata Fir'aun, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ente dulu pernah berantem sama kampung sebelah, anak muda lu pukul, fa wakazahu Musa faqadu alaih. Dipukul sama Nabi Musa, joprak kalau kata Betawi bilang, meninggal tuh. Kan dicari-cari itu Nabi Musa, akhirnya kabur keliling mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kehidupan Rasulullah dari mulai kecil, yang kedua adalah pembahasan sirah adalah kehidupan para sahabat. Ini nggak mungkin kita membahas sirah nabawiyah tidak membahas tentang para sahabat Nabi. Ibu, bapak membahas tentang hadis wudu, pasti ketemunya yang meriwayatkannya Abu Hurairah, yang meriwayatkannya Anas bin Malik, yang meriwayatkannya adalah Abdullah ibnu Abbas, yang meriwayatkan adalah Abdullah ibnu Umar. Karena apa? Sahabat-sahabat terdekat. Hadis tentang sholat yang meriwayatkannya adalah siapa? Utsman bin Affan. Yang meriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena orang-orang terdekat. Oleh karena itu sirah nabawiyah yaitu membahas tentang biografi juga para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang sejarah penyebaran Islam. Dari mulai diturunkannya kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kemudian Islam itu menyebar ke penjuru tanah jazirah Arab. Sekarang saya tanya nih Pak, puncak dakwahnya Rasulullah itu menyebar ke jazirah Arab itu tahun keberapa Hijriah? Yang kemudian tahun itu dikenal dengan Amul Wufud, tahun delegasi. Tahun delegasi itu Nabi sebelumnya ada kejadian yang membuat iman para sahabat hampir pupus, hampir kecewa. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab itu pernah memberikan pernyataan dalam bentuk pertanyaan kepada Rasulullah yang membuat beliau menyesal seumur hidup. Sayyidina Umar dalam peristiwa itu sampai bertanya dengan pertanyaan yang beliau tuh nyesal sampai umur hidup, sampai akhir hayat beliau nyesal. Kalau mengenang perkataan itu beliau menyesal sekali di hadapan Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, awalasta Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Setelah peristiwa itu terjadilah tahun berikutnya ada peristiwa tahun delegasi.
yang dimana orang itu datang berbondong-bondong ke Madinah, nanya dengan sukarela, nanya Islam itu apa, gimana caranya kita bisa masuk Islam, apa yang pertama kali kalian ajarkan untuk kami. Saya nggak akan jawab di tahun berapa itu terjadi, tetapi kalau ibu nanti punya buku Sirah Nabawiyah, silakan dibahas, dibuka dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah luar biasa dahsyatnya. Bagaimana Rasulullah itu ngalah, sengalah-ngalahnya. Nama beliau yang tadinya Muhammad Rasulullah diminta di lobi sama orang-orang kafir Quraisy, mengatakan, ya kalau ente tulis Muhammad Rasulullah berarti kita satu Mekah beriman dong. Betul nggak? Itu kan Hudaybiyah peristiwanya adalah ketika Rasulullah mau umroh tapi gagal, betul nggak? Karena dicegat di daerah yang namanya Hudaybiyah, sampai sekarang masih ada. Ketika beliau dicegat itu terjadilah proses negosiasi. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan perang Hudaybiyah, ada yang mengatakan perjanjian Hudaybiyah. Kalau yang mengatakan perjanjian, karena itu bukan perang, nggak ada pertumpahan darah, meskipun ada pertawanan. Nah, kalau yang mengatakan perang Hudaybiyah, karena mereka meyakini bahwasannya itu adalah perang. Buktinya apa? Ada sahabat yang ditawan di sana, yang dipulang, itu ada proses peperangan di situ. Nah, ketika itu terjadi, Rasulullah itu sangat bijaksana, tetapi keimanan para sahabat yang saat itu lagi idealis, semangat, ayo kita masuk aja umroh, ini pakai ihram nih. Tapi dalam perjanjian Hudaybiyah yang ada sekian poin itu, Rasulullah ngalah. Sampai ketika nama Muhammad Rasulullah, kata orang utusannya ini nih, Sahal, utusan di kafir Quraisy, dia bilang kalau ente tulis Muhammad Rasulullah berarti kita satu Mekah sama aja mengakui anda sebagai Rasul dong. Kata Rasulullah, terus maunya gimana? Tulis Muhammad bin Abdillah aja. Ya udah tulis Muhammad bin Abdillah. Sayyidina Ali yang nulis, sempat kagak mau nulis, menunjukkan nggak ridho. Masa sih? Tulis aja udah Muhammad Rasulullah. Kata Rasulullah pakai tongkat nih. Beliau duduk sambil membawa tongkat yang dimana kedua tangan beliau di atas tongkat tersebut dan meletakkan dagunya yang mulia di atas kedua tangan. Uktub ya Ali, tulis wahai Ali. Sayyidina Umar, kebayangkan orangnya kayak gimana? Tangan udah tangan udah digolok, udah dipedang. Ya, nih orang sendirian. Dia kan sendirian, Bu. Orang kafir Quraisy, dia sendirian doang itu. Utusan, semuanya orang Islam, tapi berani. Bukan kita penakut. Perjanjian gitu. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, awalasta Rasulullah. Poin yang selanjutnya apa? Kalau ada orang Mekah ketangkap di Madinah, ketahuan di Madinah, keluarganya belum Muslim, suruh pulangin. Tapi kalau ada orang Madinah yang sudah Muslim, ketahuan ada di Mekah, nggak boleh dipulangin. Sampai Umar mengatakan, awalasta Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Jadi greget. Rasulullah hanya duduk termanggut-manggut dengan mengatakan, bala, ana Rasulullah. Ya, saya Rasulullah. Ternyata ketika perjanjian Hudaybiyah itu ditempel, orang baca, semua yang ke Mekah kan baca tuh. Wah, hebat nih Muhammad, bisa ngalah begini. Kok bisa dia ngalah begini? Ditambah peristiwa ketika Allah kirimkan rayap, kertasnya itu semua hancur kecuali kalimat lafzul jalalah. Betul nggak? Kan terkenal tuh. Akhirnya tahun berikutnya terjadilah Amul Wufud. Silakan Bapak Ibu sekalian baca di dalam Sirah Nabawiyah lengkap tentang pembahasan Hudaybiyah. Di situ akan ada. Dari situlah kemudian Islam itu puncaknya menyebar. Itu pertanyaan saya. Minta utusan, ayo dah kalau gitu datang ke kampung saya, ajarin tentang kalimat syahadat, ajarin tentang sholat, ajarin tentang ini dan sebagainya. Banyak nih, sudah mulai. Karena syariat belum lengkap waktu itu. Baru sholat. Nah, itu 3 pembahasan. Secara bahasa sudah kita ketahui, pembahasan sudah kita ketahui. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah, lantas mengapa kita mempelajari Sirah Nabawiyah? Buat apa? Yang pertama,
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mengetahui alasan mengapa kita mempelajari dan selalu mengulang-ulang sirah nabawiyah, karena ketika Bapak Ibu sekalian membuka lembaran sirah nabawiyah, sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sudah dan insya Allah akan membahas tentang 3 hal, yaitu membahas tentang sejarah seorang manusia terbaik, yang kedua sejarah generasi terbaik yaitu para sahabat, dan yang ketiga adalah membahas sejarah kisah tentang risalah terbaik yang Allah pernah turunkan ke muka bumi, yaitu Islam, agama rahmatan lil alamin. Ini otomatis 3. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika seseorang mempelajari sirah nabawiyah, jangan hanya kita dibuat terkagum-kagum dengan keindahan sirah nabawiyah. Jangan kita hanya berdecak kagum dengan keindahan sejarah biografinya Rasulullah SAW. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengambil, menarik benang sejarah itu ke dalam kehidupan kita. Dari sejarah Nabi kita kenal bagaimana Rasulullah adalah seorang pemimpin yang jujur, amanah, bijaksana, tidak pernah berkhianat. Ini kalau dibaca oleh para pemimpin atau calon pemimpin kita, jangankan dibahas tentang biografi Rasulullah, dibahas biografinya Abu Bakar aja sudah akan menjadi inspirasi. Bagaimana kalau dibahas tentang biografinya Rasul? Nggak pernah khianat, nggak pernah tipu-tipu rakyat. Sayyidina Umar ibn Khattab masuk ke kamar beliau nangis. Sayyidina Umar masuk, Rasulullah baru bangun. Tangannya sama pahanya jiplak. Tahu jiplak? Kita kalau tidur di tikar, mending kalau tikar pandan. Tikar plastik, perih, panas lagi. Bangun jiplak nggak? Umar ibn Khattab nangis, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau engkau berkehendak, itu kekayaannya Persia yang kemarin kita udah taklukin, bawa kemari aja udah. Engkau tidur enak, empuk. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Hal-hal kayak gitu buat mereka aja di dunia, buat kita ntar di akhirat. Masya Allah, kan jawabannya enak. Ini jangan dipraktekin pas lagi bini, Pah, ganti apa sofa, Pah? Malu, besan datang bulukan, ini iler anak yang hatu susu tumpah. Jawabannya jawaban Rasulullah. Biarin Bu, orang-orang pada punya sofa bagus. Itu buat mereka di dunia, ntar buat kita di akhirat aja. Itu sih lari, biar kagak keluar uang belanja. Ya, jangan dipraktekin nih. Jangan dipraktekin. Tadi kan sebagai seorang pemimpin, katakanlah ditanya oleh rakyatnya, oleh menterinya. Nah ini bapak ditanya sama bini, mau kena bini udah lecek, udah buluk. Ketumpahan minyak tawon, yang satu bekas pakai kerokan. Udah mau ketemu lebaran 2 kali, Pah, beliin apa mau kena? Bu, apakah ibu tidak sadar? Mukena mahal itu bagi mereka di dunia, Bu. Saya doakan ibu punya mukena yang mahal. Di surga nanti mukenanya ibu gak pernah beli, dapet Bu. Hah, kata ibu ngepret, nih bapak mah cuma menghindar aja, kagak mau beliin mukena. Giliran dapat berkat aja sih, mukena girang banget. Mampir ke toko alat tulis, dibungkus, Bu, hadiah buat ibu nih mukena. Padahal bukan beli. Berkat maulid, adanya mukena. Dirapiin sama dia. Nih Bu, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah yang kekasihnya, yang kasih sayangnya kepada anak-anak beliau, kepada cucu-cucu beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita tahu dari mana Bu? Dari sirah nabawiyah. Rasulullah pernah Bu, lagi berpidato di depan sahabatnya Bu. Wah, mukanya merah. Kayak Habib Rizik lagi orasi. Wah. Datang siapa? Fatimatuz Zahra. Wah, putri tercintanya. Langsung reda mukanya, adem, disambut. Masya Allah, anakku saya. Digendong-gendong, ditimang-timang. Sahabat yang merekam, Masya Allah. Lah tadi galak amat itu.
Ketemu anaknya langsung kalem. Apa Bu? Langsung berubah menjadi sosok seorang ayah yang hanun, yang kasih sayang kepada putrinya. Masya Allah. Itu Fatimah masih muda, masih kecil Bu. Saat udah dewasa Bu, Masya Allah. Putri-putri beliau dihormati semua. Setiap kali Rasulullah lagi duduk dengan sahabat, datang putrinya dari kejauhan dari rumah beliau, digelar burdahnya Bu. Sorbannya digelar. Selamat datang kepada jantung hatiku, Fatimah Zahra. Duduk di samping Abah di sini. Masya Allah. Ini kadang kita lagi ngajar, lagi ceramah, lagi ada tamu, anak mepet-mepet, dorong lagi sono, mama lu. Anak datang, Pak, minta duit goceng, conong mama lu sono. Dorong. Mata masih belekan, pempes belum diganti, dorong lagi. Bu, Masya Allah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha datang bertamu membawa siapa? Bayinya yang masih orok Bu. Minta izin, boleh nggak saya gendong anaknya? Ini Masya Allah Bu. Datang bukan ke rumah kiai, bukan ke rumah habib, bukan ke rumah ustadz Bu. Rasulullah ditimang tuh anak. Digendong, ditanya, dengerin orang tuanya nih. Ummu Salamah dan Abu Salamah nanya konsultasi tentang agama, digendong-gendong. Lagi digendong, ngompol. Nah Masya Allah Bu. Orang kita, kalau kita jadi anaknya tuh, diempos tuh orang. Pakai cara ngompol lagi tuh. Ustadz lagi gendong, ngompol. Jangan ngompol. Anak orang kagak ngerti, Bu, diomelin. Bu, kan luar biasa Bu. Kita tidak akan mengetahui indahnya akhlak Rasulullah kalau kita tidak pernah mengenal tentang Rasulullah SAW. Enggak, mustahil. Mustahil kita akan menjadi seorang ayah yang baik kalau kita tidak pernah mengenal sosok ayah terbaik di muka bumi ini. Mustahil kita akan menjadi seorang suami yang terbaik kalau kita tidak pernah membaca biografi seorang suami yang terbaik di muka bumi ini. Enggak ada. Parenting mana? Parenting Barat, parenting Inggris, parenting Amerika, enggak ada yang mengalahkan tentang sosok ayah seorang Muhammad SAW. Seorang suami yang terbaik adalah Muhammad SAW. Istrinya ngambek, Rasulullah kagak nyautin, diem aja. Pernah Rasulullah istrinya cemburu? Banyak, kisahnya sering. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Rumah tangga Rasulullah diabadikan Bu. Diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala sikap ngambeknya istri Rasulullah, betul enggak? Dihapus enggak sama Rasulullah? Didilet nggak? Bilang kepada penulis wahyu, yang ini jangan nih ya, ini jangan ditulis. Ntar umat gue baca, masa sampai kiamat dibaca? Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin yang kurang bijaksana saat itu. Di saat beliau didatangi oleh Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang pria yang kurang mampu, tua renta, matanya buta. Datang ngerembet-rembet, Bu, Masya Allah, tabarakallah. Ngapain? Mau nanya ke Rasulullah tentang salah satu hukum Islam. Tapi Rasulullah lagi ketemu sama pembesar-pembesarku. Rasulullah rada gak enak. Ustadz Atik lagi duduk sama Habib Rizik. Amin. Ustadz Atik lagi duduk sama ulama-ulama. Masya Allah. Lagi duduk-duduk nih. Anies Baswedan belah sono dikit. Jamaah JGS datang. Ustaz. Sekarang lagi datangin. Entar. Bahasa begitu Bu. Nabi SAW ngerasa nggak enak. Ini kan saya lagi ada orang tamu VIP ini. Bahasa kita begitu Bu. Lu ntar ngapa dulu cuma bawa sayur lodeh doang. Abasa wa tawalla. Ayat pertama, betul nggak? Langsung Bu. Allah kagak pakai basa-basi negornya. Abasa wa tawalla. Bermuka masam Muhammadku, dan bahkan mukanya berpaling, pura-pura nggak mau ngelihat. Aduh, didatang lagi pakai mata ekor nih. Anja'ahul a'ma, ketika seorang pria buta itu datang menghampiri beliau, ditegur Bu. Ayatnya dihapus ya? Suratnya ada nggak sekarang? Sampai sekarang. Itu kan kesalahannya Rasulullah secara metode dakwah. Tapi Rasulullah adil, ditulis. Dan bahkan dikatakan di dalam sirah Nabawiyah, setiap kali setelah kejadian itu, setiap kali muazzin Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum itu datang, beliau selalu menggelar sejadah burdahnya itu menjadi tempat duduknya Abdullah ibnu Umi Maktum. Digelar. Kalau datang kan orang buta Bu, datang terlambat, kalau ngaji isi pengajian datang.
Enggak, yang lain cepet, jalannya kan dia pelan. Pengajian udah penuh, dia datang. Digelar nih. Apa jawaban? Apa kata Rasulullah SAW? Marhaban biman atabani bihir rahman. Selamat datang kepada orang yang dimana sebab karena orang ini Allah telah menegur saya. Oleh karena itu Rasulullah memuliakan beliau ini, gara-gara turun surat Abasa, beliau memuliakan dengan cara dua. Yang pertama, beliau selalu memberikan tadi itu sorbannya untuk duduknya yang Abdullah bin Maktum. Yang kedua, beliau diangkat menjadi muazzin pertamanya Rasulullah di samping sahabat di Bilal. Nih Bu, oleh karena itu kita mustahil Bu pengen punya rumah tangga yang paling bahagia kalau kita tidak mengikuti jejak rumah tangga yang paling bahagia di muka bumi ini, yaitu rumah tangganya Rasulullah SAW. Ibu kalau ingin menjadi istri yang paling bahagia, ikuti cara berumah tangganya istri-istri Rasulullah. Bapak ingin menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang tetangga, pemimpin, apapun dia, sebagai seorang guru, murabbi, ada di dalam sosok Rasulullah SAW. Rasulullah punya murid terdekat Abu Bakar, punya murid terdekat Umar Ibn Khattab, punya murid terdekat yang mantu beliau siapa? Sayyidina Ali. Tetapi beliau punya murid juga yang terdekat sekaligus mantu beliau, tetapi beliau sikapnya beda. Siapa? Utsman bin Affan. Dalam riwayat Sirah Nabawiyah beliau dikatakan kalau ngobrol bersama Abu Bakar sampai kadang ngangkat-ngangkat sarung. Bahasa kita begitu ya. Ngangkat sarung sampai kelihatan dengkulnya, ngobrol diusap-usap. Yang kedua, Abu Umar datang, dengkulnya masih kelihatan. Sampai kemudian ketika Sayyidina Utsman datang, diturunin tuh sarung. Umar terdorong nih. Kok bisa? Tadi saya duduk di mari, beliau masih memperlihatkan dengkulnya. Ini pas kemudian Sayyidina Utsman datang kok ditutup. Ditanya setelah itu, Rasulullah tadi engkau ngangkat biasa-biasa aja, kelihatan dengkulnya. Tapi pas ada Utsman bin Affan, kok ditutup? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau malaikat saja malu dengan Utsman bin Affan, bagaimana saya tidak malu dengan beliau? Masya Allah. Ini akhlaknya Utsman bin Affan memang tinggi, luar biasa. Pemalu orangnya. Kemudian selanjutnya, mempelajari sirah nabawiyah ini adalah yang pertama iman. Iman, Bu. Bapak Ibu sekalian, tidak akan memiliki kesempurnaan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau Bapak Ibu tidak mempelajari sirah nabawiyah. Nggak mungkin. Karena pengimplementasian, penterjemahan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu terjemahnya ada pada hadis-hadis Rasulullah dan ada pada sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Ini yang pertama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Stop nih Bu. Stop dulu nih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Stop. Selanjutnya apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jalan kita menuju Allah dan menuju hari akhirat yang bahagia nanti adalah dengan cara beriqtida, beriman dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang paling lengkap dari seorang nabi, dari sekian banyak nabi-nabi dan rasul Allah adalah Nabi Muhammad. Coba Bapak sekarang cari sejarah tentang masa kecilnya Nabi Ibrahim, masa kecilnya Nabi Nuh, masa kecilnya Nabi Hud, Nabi Daud, ada nggak? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sumber sejarah yang otentik. Karena sumber sejarah sirah nabawiyah, sumbernya sirah nabawiyah itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah kutubus siyar, kutub-kutub sirah, kitab-kitab sirah nabawiyah, biografi. Yang keempat adalah tentang kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian.
Jadi kalau Al-Quran saja menjadi kitab suci yang sampai sekarang otentik, sampai sekarang, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mukjizat Al-Quran sampai sekarang nggak ada yang bisa mengalahkan, nggak ada. Coba kita pergi ke Eropa, jangankan Eropa, jangan dataran Eropa, Eropa aja nih, Eropa yang berbahasa Inggris. Injilnya pakai bahasa apa? Injilnya pakai bahasa Inggris. Pergi ke Rusia, masih Eropa nih, Injilnya pakai bahasa. Pergi ke Filipina, Injilnya pakai bahasa Tagalog. Tahu Tagalog? Ke Thailand pakai bahasa Siam. Berubah. Di Indonesia ya pakai bahasa. Baru kalau kita ke Mesir ketemu Injil pakai bahasa Arab. Indonesia, Bu, yang ngafalin Qur'annya orang Indonesia, bahasa sehari-harinya lu gua. Tapi ngapalin Al-Qur'an yang pakai bahasa Arab bisa masuk ke otak. Sekarang kita cari orang yang bisa ngapal Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya hajiin tuh orang kalau bisa. Berarti syaratnya syahadat dulu baru haji. Oh, Bu. Gak ada, Bu. Oleh karena itu sejarawan barat ketika ingin mengotentikkan sejarah-sejarah Nabi Musa yang dimana katanya ada di dalam kitab Taurat, nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Al-Quran sendiri yang mengatakan yuharrifunal kalima amma wadhihi. Orang-orang Yahudi inilah yang kemudian membolak-balikan, menggontang-gantikan ayat-ayat Taurat. Ya kitab sucinya aja udah amburadul, gimana kisah nabinya? Injil juga sama. Udah nggak tahu versi mana, versi ini, versi itu, apa cetakan Gramedia, apa Gunung Agung, beda-beda. Indonesia mau cetakan ini, cetakan itu, Syamil, Cordova, Menara Kudus, cetakan Madinah, sama ayatnya. Itu juga, cuma bacanya beda. Yang satu wadduha, yang satu wadduhe, yang satu hum, yang satu bacanya humu, gitu doang. Oleh karena itu ini, Bu, kita harus percaya, yakin tidak ada sejarah Nabi yang paling lengkap dari mulai masa sebelum beliau dilahirkan sampai beliau meninggal yang melebihi lengkapnya sirah Nabi Muhammad SAW. Ibu patut bangga menjadi umat Muhammad SAW. Bangga. Cuma yang terakhir adalah urgensinya. Kapan kita akan membaca sirah Nabawiyah dari yang pertama sampai akhir. Ini sekarang kita ada di bulan Jumadil akhir. Bulan depan Rajab, Sya'ban, kurang lebih sekitar kurang dari 70 hari. Sekarang kita rutinkan. Ibu kalau ada buku Sirah Nabawiyah, Ustaz saya punyanya cuma kitab Nurul Yakin, gak apa-apa. Kitab Nurul Yakin, Ustaz, gak apa-apa. Ada terjemahannya Al-Barzanji, Ustaz, gak apa-apa. Terjemahannya Simtu Duror, gak apa-apa. Baca per hari. Anak-anak muda sekarang kalau baca, dulu waktu ketika viralnya Harry Potter 5 jam kelar, Bu, Harry Potter dibaca segitu dulu. Harry Potter. Quran 30 juz kagak berubah-berubah, kagak hatam. Oleh karena itu urgensi yang terakhir ini adalah kapan kita akan membaca Sirah Nabawiyah. Karena dari situlah kita akan terilhami menjadi pribadi yang terbaik ketika kita sudah mengenal sosok yang terbaik. Bapak dan Ibu insya Allah akan berubah menjadi ayah yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik, anak yang terbaik, tetangga yang terbaik, pemimpin yang terbaik, sahabat yang terbaik. Dan yang lebih daripada itu adalah harapan kita agar cinta kita kepada Rasulullah akan terus tumbuh dan kelak kalau di akhirat kita enggak keder kalau melihat sosok Muhammad SAW ketika beliau berdiri di samping Telaga Kausar yang akan menuangkan air Telaga Kausar untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan bersanding bersama beliau di surga kelak nanti dan kita akan bisa puas memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan hari ini dan mudah-mudahan hujan yang turun hari ini adalah hujan yang membawa keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan Jakarta akan terus terhindar dari banjir. Biasanya tahun 2000 awal tahun itu Indonesia khususnya Jakarta itu biasanya Bundaran HI tenggelam, Bu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini pertanda karena adilnya pemimpin Jakarta mudah-mudahan akan diberikan dan dihindari dari mara bahaya.
Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat bencana alam, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sumedang, Jawa Tengah, Pemalang, di Semarang, di Pekalongan, di daerah-daerah lain yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah bencana alam. Ini dahsyat, Bu. Per 31 Januari kemarin, silakan dibuka di laman resmi BNPB. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari itu sudah ada 263 bencana alam. Bahkan ada satu report tersendiri, pernah Indonesia itu secara kurun 5 hari itu terjadi 59 gempa. Ini bukan suatu hal yang biasa. Jadi jangan dianggap enteng. Kalau orang Cakung masih tidur enak, makan enak, kita harus ingat dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah sana yang masih diuji dengan musibah-musibah alam. Mudah-mudahan Allah akan hadirkan bagi kita pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang menjaga maslahat Allah dan maslahat umat Muhammad SAW. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Terima kasih. Lebih kurangnya dari saya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.